Terkait pemilu, pertama ada beberapa poin yang Anda mau sampaikan. Pertama, saya nyatakan bahwa saya tidak akan mendukung siapapun secara terang-terangan. Ya, Anda pengen jamaah Anda yang ngaji nggak ada pikiran macam-macam. Mungkin jamaah Anda nggak semuanya seragam satu paslon, nggak. Itu yang pertama. Tapi Anda ikut milih, insya Allah. Anda ikut milih, Anda punya pilihan, Anda punya pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan tutup mata soal kepemimpinan yang adil. Pemimpin yang adil adalah dambaan setiap umat, dan kita dipersilahkan berharap itu. Kita boleh berharap itu, boleh. Ya. Kita boleh ikhtiar. Di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, di situ ada riwayat seorang ulama, seorang wali salaf hadhil ummah yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyadh. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'wah mustajabah la saraftuha lil imam." Atau kama qala. Kata beliau nih, orang soleh, andai kata saya dikasih jatah satu doa mustajab sama Allah, maka doa mustajab itu saya nggak bakal pakai buat kepentingan diri saya, keluarga saya, enggak. Tapi saya bakal gunakan untuk pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau pemimpin yang adil, manfaatnya akan kerasa al-ibad wal bilad. Hamba Allah bakal ngerasain manfaatnya, negeri-negeri bakal ngerasain manfaatnya. Hewan-hewan dan jin-jin pun akan merasakan manfaatnya. Tentunya kalau udah begini yang girang Nabi Muhammad SAW. Buat menggirangin Nabi Muhammad pakai cara ini, manfaatnya menjalar. Maka dari itu saya berpesan, di akhir-akhir, di proses kita mau pemilu ini, jangan kurang-kurang doa sama Allah, minta pemimpin yang adil. Ya Allah, hadirkan, hadiahkan buat kami bangsa Indonesia pemimpin yang adil. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa ini diijabah. Walaupun kita juga setiap baca Simtud Duror ada doa Habib Ali Al-Habsyi di situ, wabsutil adla biwulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar. Permohonan minta pemimpin yang adil itu di doa Maulid. Kita ikutin salaf kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang bilang ambil duitnya jangan coblos orangnya, itu salah. Antum jangan pernah ambil duit itu, karena itu duit haram, itu duit sogokan, itu najis, itu sampah ya. Jangan pernah tertarik sama gitu-gituan. Justru kalau besok-besok antum melihat ada yang ngasih duit serangan fajar segala macam, pastikan jangan pilih dia. Ini udah proses yang salah. Paham ya? Siapapun yang ngasih begitu-begitu tuh, buat milih kasih duit, kasih ini semua, udah ini fix yang saya nggak bakal pilih. Saya nggak bakal pilih. Kalau bisa se-Indonesia begitu. Niatnya apa? Didik para politikus kita supaya jadi orang benar. Kita umat yang didik dia. Kalau mereka semuanya sadar, kita yang ngerasain manfaatnya. Paham ya? Kemudian poin yang keempat, ikutin Rasulullah SAW saat hendak mengeksekusi pilihan. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam riwayat, ya, karena Nabi SAW idza arada amran. Nabi itu kalau mau menjatuhkan pilihan, menginginkan satu hal, maka sepanjang proses Nabi mau melakukan mengeksekusi, Nabi baca doa, baca ini. Saat antum keluar dari rumah menuju TPS, tempat pemungutan suara, bilik suara, baca ini. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Artinya, ya Allah, jadikanlah yang saya pilih ini baik, yang saya yakinin ini baik, dan pilihkanlah, condongkan hati saya untuk memilih yang menurut engkau baik. Kita kan nggak tahu yang mana yang baik, ya pelajarin, antum pelajarin. Nah, tapi setelah kita pelajarin, kita lihat rekam jejak masing-masing, kita lihat pelajari agamanya, nah antum baca itu saat memilih. Yang kelima, ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, seorang ulama di Madinatul Munawwarah,
menyampaikan, dan ini kita dengar dari almarhum Habib Muhammad Fuad Aql waktu di Al Khairat beliau kemarin. Beliau mengatakan salah satu kriteria pemimpin itu ada 3. Ya, pemimpin ideal, untuk mencari pemimpin ideal ada 3. Surah, sirah, sarirah. Surah itu tampang atau gambaran atau tampilan. Ya, lihat tampilannya. Kemudian sirah ini jalan hidupnya. Lihat ke belakang, rekam jejaknya. Kemudian sarirah, kalau sarirah jiwanya. Ya ini semuanya kita bisa, sekarang udah banyak internet, kita bisa pelajarin satu persatu. Cari kebaikannya, jangan cari keburukannya. Gitu ya. Sejauh mana kebaikannya. Beb ini jelek semua. Cari yang jelek aja, jangan yang jelek banget. Beb ini bagus semua. Cari yang paling bagus, jangan yang bagus aja. Paham? Dan ini pesan dari guru kita kemarin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau mengatakan, ana setiap milih pemilu, saat ana mau coblos, ana bilang, ana mohon sama Allah. Dan ana niat, ini penting loh. Jadi sebelum antum coblos nih, antum niat, pasang niat. Apa niat antum coblos? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kata di Al-Quran Allah berfirman, tidak keluar satu kata, gerakan pun sama, ya, kecuali semuanya akan tercatat dan dimintain pertanggungjawaban. Kenapa antum pilih dia? Ya Allah, ini yang menurut saya paling bagus. Nah niat, ya Allah saya niat pilih dia untuk menjadi pemimpin yang adil, untuk memakmurkan rakyat, memberi kemanfaatan, menolong Islam, ilhamkan kepada orang ini kebaikan-kebaikan, begitu. Karena niat itu kadang-kadang yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Niatnya apa nyoblos? Kalau se-Indonesia milih niat, milih pemimpin, niatnya baik, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Gitu ya. Kemudian poin yang ke berapa tuh? 6. Kalau bisa, minimal ini buat orang-orang yang sama kita. Malam pemilu, ya walaupun tiap malam pemilu ajak orang-orang yang antum kenal, kita baca ratib rame-rame. Se-Indonesia yang antum kenal di grup WhatsApp kayak di mana umumin. Ini besok penentuan pemilihan pemimpin. Ratibul Haddad adalah zikir-zikir yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Yang kita niatin buat bentengin Indonesia dari keburukan orang-orang buruk. Ya Gawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Ya Allah zat yang maha kuat, yang maha tangguh, yang maha kokoh, maha perkasa, hancurkan keburukan orang-orang zalim. Yang niat kagak baik di pemilu biar Allah hancurin. Aslahallahu umural muslimin syarafallahu syarral aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'dzin. Mudah-mudahan Allah perbaiki urusan orang-orang muslim dan Allah singkirkan gangguan orang-orang yang mengganggu. Baca, nggak apa-apa, kita baca. Ajakin seorang, bikin gerakan baca Ratibul Haddad se-Indonesia yang kita kenal. Niatin untuk, karena cinta kita sama tanah air supaya Allah hadirkan. Jadi yang niat-niat jelek biar Allah yang tanganin semua. Yang niat-niat baik Allah yang bantu semua. Ke-6 tuh ya. Nah, yang ke-7, andai kata kita doa udah, ikhtiar udah, usaha udah, zikir udah, andai kata Allah belum kasih pemimpin yang baik, yang adil, kita husnudzon sama Allah. Kita husnudzon, ada rahasia yang Allah lebih tahu daripada kita. Ya. Dan jangan sok-sokan jadi juru bicara Tuhan. Ente seolah-olah tahu kenapa begini, kenapa begitu. Kita bukan siapa-siapa. Radina billahi rabban. Paham? Itu 7 poin. Antum camkan baik-baik. Antum sebarin. Demi maslahat masyarakat, rakyat Indonesia dan tanah air yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan insyaAllah. Terakhir, urusan politik jangan terlalu serius. Santai aja. Nggak usah serius. Biasa-biasa aja. Politik itu nggak ada teman yang abadi dan nggak ada lawan yang abadi. Kita ikhtiar, nggak usah celak, nggak usah selesai. Pilih yang baik, serahin nama Allah Subhanahu Wa Taala.